Oke, SIMA UI tahun 2016 tentang elektrokimia. Larutan yang mengandung KCl dan Na2SO4 bersama-sama dielektrolisis menggunakan elektroda PT dengan arus sebesar 10 mA selama 24.125 detik. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, nah untuk menjawab soal ini kita harus tahu reaksi apa saja dalam katoda, kemudian anoda itu terjadi gitu ya. Nah, untuk menentukan reaksi dalam katoda dan anodanya, kita bisa melihat dari larutan di sini KCl dan Na2SO4 serta elektrodanya ya. Yang pertama kita lihat aja dalam elektroda yang berpengaruh itu hanyalah anoda. Sehingga katoda itu enggak dipengaruhi elektroda ya. Nah, di sini elektrodanya adalah inert, artinya tidak bereaksi. Sehingga yang akan bereaksi dalam anoda itu bukan elektroda, tetapi dalam ion senyawa atau dalam larutan ya. Di sini ada dua, yang pertama adalah KCl, kalau kita ionkan adalah K+ dan Cl-. Nah, sedangkan Na2SO4 kalau kita ionkan itu menjadi Na+ plus 2SO4 SO4 2- gitu ya. Nah, di sini kalau kita samakan antara kiri dan kanan berarti ini kalikan 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat katoda karena tidak dipengaruhi elektroda, hanya dipengaruhi dalam larutan tersebut, yaitu pada ion positifnya. Nah, di sini ada K+ sama Na+ gitu ya. Nah, termasuk di golongan 1A. Nah, kemudian kita lihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk larutan di sini ya. Nah, harus kita tahu bahwasanya dalam katoda, jika dalam larutan dia yaitu golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Nah, di situ kebetulan adalah K sama Na yang merupakan golongan 1A. Maka yang akan terjadi reaksi itu atau yang mengalami reduksi itu adalah H2O ya. Maka reaksinya di sini adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2 gitu ya. Jadi kita lihat dari aturan 1 sampai 4 ini ya. Nanti kalau misalkan bukan larutan seperti halnya lelehan, leburan atau cairan, maka kation tersebut ya yang akan tereduksi gitu ya. Nah, di sini berhubung dia berbentuk larutan, maka yang tereduksi adalah H2O. Nah, ini reaksinya kita bisa tulis aja dalam katoda ya di situ, yaitu 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2 gitu ya. Nah, kita sudah menemukan reaksi dalam katodanya ya, yaitu yang tereduksi H2O. Kemudian dalam anoda kita lihat di sini ada Cl- gitu ya. Kemudian ada SO4 2-. Nah, berarti ada dua kemungkinan ya. Kalau kita lihat dalam aturannya, di sini Cl- itu termasuk ke dalam ion halida. Sedangkan SO4 2- itu termasuk ion sisa asam yang mengandung atom O ini ya, yaitu SO4 2- tadi ya. Nah, berarti yang mengalami oksidasi itu ada dua ini. Yang pertama nanti terbentuk 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kita tulis aja di sini Cl-, 2 Cl- ya, menjadi Cl2 plus 2 elektron gitu ya. Nah, kemudian reaksi kedua dalam anodanya, kalau kita lihat di situ adalah air ini ya yang akan teroksidasi, yaitu 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron ini ya. Nah, maka kita bisa tulis di bawahnya saja di sini, yaitu 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron gitu ya. Nah, berarti kita sudah menemukan reaksi katoda maupun anodanya. Maka kita bisa tentukan di sini yang ditanyakan atau yang
dalam pernyataan pertama kita lihat di sini adalah massa produk gas yang dihasilkan di anoda sebesar 8,75 mg gitu ya. Nah, untuk menentukannya kita bisa cari dari mol elektronnya dulu. Ingat bahwasanya kita tahu dalam hukum Faraday 1, W sama dengan E per 96.500 gitu ya. Nah, di sini W-nya kita bagi dengan E-nya ya. Itu sama dengan mol elektron gitu ya. Maka kalau kita tahu mol elektronnya itu sama dengan IT per 96.500. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, yang diketahui di sini ada arusnya sebesar 10, kemudian waktunya atau T-nya itu adalah 24.125 gitu ya. Maka kalau kita masukkan di sini I-nya adalah 10 miliampere gitu ya, kemudian dikali dengan 24125. 24125 dibagi dengan 96.500. Ini second ya. Nah, miliampernya kita nggak usah rubah, maka nanti nilainya itu miligram gitu ya. Jadi nggak usah dirubah saja. Nilainya adalah milimol ya nanti ya. Nah, maka di sini didapatkan mol elektronnya adalah 2,5 milimol. Nah, di sini sudah diketahui mol elektronnya. Maka nanti kita bisa menentukan massa dari gas-gasnya ya. Nah, ini kalau kita lihat dari pertanyaannya itu massa gas ya. Produk gas, entah itu di anoda ataupun katodanya. Nah, kita tulis saja dulu yang pertama adalah tadi anoda ya. Anoda yang pertama ada 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, gasnya adalah Cl2 ini gitu kan. Maka yang dicari adalah gas Cl2 ini. Maka didapatkan di mana mol dari elektronnya adalah 2,5 milimol. Dengan cara perbandingan koefisien, di mana koefisien elektronnya ada 2, sedangkan Cl2-nya itu 1, maka 1/2 dikali dengan 2,5 adalah 1,25 milimol. Gitu ya. Kemudian kita mencari masanya. Untuk mencari masanya tinggal kita cari dengan mol sama dengan massa per mr. Molnya tadi adalah 1,25 milimol. Kemudian massa kita cari mr dari Cl2 itu adalah 71. Maka didapatkan massa dari gas Cl2 itu adalah 88,75 mg gitu ya. Maka pernyataan pertama itu adalah benar gitu ya. Kemudian pernyataan kedua di sini yang ditanyakan anoda lagi gitu kan. Nah, kemungkinan di sini ada satu lagi yaitu H2O yang akan terjadi oksidasi gitu ya. Nah, ini kita tulis aja reaksinya itu ada 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron gitu ya. Yang ditanyakan adalah gas. Gas apa? Ya gas O2-nya ini kan ya. Maka kalau mol elektronnya di sini adalah 2,5 milimol, maka mol dari O2-nya berapa? Nah, dilihat dari koefisiennya, O2-nya ada 1, elektronnya ada 4, berarti 1/4 dari 2,5 itu adalah 0,625 milimol. Maka untuk mencari massa, yaitu mol sama dengan massa per mr. Kayak tadi ya, berarti molnya adalah 0,625 sama dengan massa dibagi mr dari O2-nya itu adalah 32 gitu ya. Maka 32 dikali dengan 0,625 adalah 20 mg gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini benar ya. Nah, nanti kita akan bahas ya di antara 1 dan 2 ini lebih lanjut. Apakah ini benar-benar benar gitu ya antara 1 dan 2 gitu ya. Kemudian lanjut dulu ke katoda. Di situ katodanya adalah 2,5 mg. Yang mana katoda yang akan terjadi reaksi reduksinya adalah air ya.
itu 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH minus plus H2 ya. Udah pasti gasnya di sini yang dicari adalah gas H2 ini gitu. Nah, tadi yang diketahui mol elektronnya adalah 2,5 milimol. Maka kalau mencari gas H2 berarti setengahnya ya, setengah dari mol elektronnya yaitu 1,25 milimol. Untuk mencari masanya berarti mol sama dengan massa per mR ya. Molnya itu adalah 1,25 milimol. Kemudian massa kita cari mR-nya dari H2 adalah 2 ya. Maka masanya itu adalah 2,5 mg gitu ya. Sehingga pernyataan 3 benar. Otomatis pernyataan 4 salah ya. Karena dalam reaksi katoda ada hanya satu itu ya. Yaitu didapatkan tadi masanya adalah 2,5 mg. Nah, selanjutnya kita bahas lagi dalam reaksi anodanya tadi terjadi dua reaksi ya. Yang mana reaksinya adalah Cl- terjadi reduksi dan H2O terjadi reduksi. Nah, dalam hal ini yang paling tereduksi sebenarnya adalah Cl- gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti arusnya itu lebih, maka yang akan teroksidasi itu adalah semuanya gitu ya. Tetapi dalam soal ini kemungkinan yang akan terjadi reaksi oksidasi itu adalah Cl- saja karena dengan arus yang kecil ya, yaitu di situ ada 10 mA selama dalam waktu 24.125 detik itu ya. Sehingga kemungkinan terbesarnya yang akan teroksidasi adalah Cl- saja gitu ya. Kemungkinan nomor 2 ini hanya menjebak saja ya. Jadi ini kemungkinan adalah salah. Maka yang paling benar itu adalah 1 dan 3 gitu ya. Jadi H2O-nya belum terjadi reaksi oksidasi gitu. Nah, seperti itu. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3 ya. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.